Setelah tinggal di hotel terbengkalai itu, beberapa minggu aku pikir semua gangguan sudah selesai. Pocong, kuntilanak, bayangan hitam, mereka semua berhenti menggangguku setelah aku bilang aku merasa hotel ini seperti rumah. Tapi ternyata yang tinggal di kamar 301 tidak suka dengan kedamaian itu. Ya, namaku Arman, pemuda biasa yang cuma butuh tempat tinggal. Hari-hariku di hotel cukup normal sekarang. Bangun pagi, kerja di pabrik, pulang malam, mandi, lalu tidur. Dan percaya atau tidak, hidupku jauh lebih tenang sejak tinggal di bangunan tua ini. Lorong hotel yang dulu dipenuhi suara langkah aneh sekarang sunyi. Mereka seakan seperti menghormatiku, atau mungkin sekedar membiarkanku hidup tenang. Tapi suatu malam, ketika aku naik ke lantai 3 untuk cari ember bekas, aku melihat sesuatu. Pintu kamar 301 terbuka sendiri, pelan seperti sedang memanggilku. Sebelumnya pernah dalam mimpi, salah satu kuntilanak yang sudah aku kenal berkata padaku untuk tidak mendekati kamar itu. Kemudian saat aku lewat, pintu itu tiba-tiba bergetar. Lalu terdengar suara berbisik dari dalam, "Arman, sini sebentar." Aku berhenti, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Dalam gelap, di dalam kamar 301, aku melihat sosok bayangan hitam bertanduk dengan mata merah menyala. Aku tetap santai mendekati pintu kamar itu, menyapa, "Kau ada manggil aku tadi ya bro?" Tapi dia hanya diam dan menunjuk ke arah pintu besi kecil di dalam kamar. Aku masuk ke dalam kamar itu. Ruangan bau lembab, lantainya berlumut dan sosok hitam bertanduk tadi menghilang tiba-tiba. Kemudian pintu besi itu bergetar dan dari balik pintu itu muncul suara seperti orang menangis, pelan, serak, seperti ditahan berbulan-bulan. Lalu suara itu berubah menjadi teriakan marah, "Keluarkan aku!" Dia mengurungku. Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri, seperti dibanting, dan pintu kecil itu bergetar, seolah sesuatu ingin keluar dari dalam. Dan tiba-tiba juga, sosok kuntilanak muncul di sampingku. Dia menatap pintu kecil itu dengan wajah ketakutan. Kuntilanak yang dulu sering tertawa di ujung lorong mendekat pelan dan berbisik, "Arman, jangan buka pintu itu. Yang di dalam bukan seperti kami. Dia bukan arwah. Dia sesuatu yang lebih tua." Aku menatap pintu kecil itu. Suara tangisnya berubah jadi bisikan manis. "Cuma kau yang bisa buka pintu ini, Arman, karena kau berbeda dari manusia lain. Ayolah Arman, buka pintu ini." Dan di detik itu, aku sadar bahwa semua gangguan sebelumnya, semua hantu yang menampakkan diri padaku, mereka bukan tidak menerimaku sebagai penghuni, tapi mereka sedang mencari seseorang penjaga agar sesuatu di kamar 301 tetap terkunci. Dan sejak malam itu, pintu kamar 301 terus bergetar setiap kali aku lewat, seolah menunggu aku membuat satu kesalahan kecil, yaitu membukanya.